Selamat sore anak-anak. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, kalau kita beribadah, kita harus memakai pakaian yang rapi. Seperti kalau kita pergi ke gereja. Sementara ini kita masih beribadah secara online. Tapi anak-anak harus sungguh-sungguh. Tidak main-main, tidak bergurau, ya. Anak-anak siap dengan berpakaian yang rapi, beribadah kepada Tuhan yang baik, ya. Nah, anak-anak, meskipun guru-guru sekolah minggu tidak melihat anak-anak di rumah, tidak bisa melihat anak-anak, tapi Tuhan melihat anak-anak, cara ibadah anak-anak Tuhan melihatnya. Untuk itu anak-anak harus sungguh-sungguh, ya. Kalau beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, tidak bergurau lagi, pakaiannya yang rapi seperti kalau kita beribadah ke gereja. Mengerti ya anak-anak ya? Nah, mari kita mulai ibadah kita. Kita akan menyanyi Beriku Hati. Kita semua bangkit berdiri, ya. Kita menyanyi sekali lagi lagu ini. Terus mari kita berdoa. Sikap kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kepalanya tundukkan kepala, ya. Nanti tirukan tante berdoa. Mari kita menyanyi Beriku Hati. Yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sore ini kami dapat beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami, beri kami roh kesungguh-sungguhan di dalam beribadah kepadamu. Urapi guru-guru kami, urapi kami semua Tuhan, supaya ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu. Juga Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu.
tolong Tuhan supaya kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah semuanya dapat berbau harum di hadirat-Mu. Segala kuasa-kuasa iblis, setan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala setan pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, juga urapi peralatan-peralatan yang mau kami pakai untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala doa kami yang penuh kekurangan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak silahkan duduk kembali ya, anak-anak. Mari kita menyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Anak-anak nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, kalian punya sahabat, teman atau sahabat yang dekat? Apa di sekolahan ya? Sahabat di dunia ini ya. Nah, anak-anak lain ya, kalau kita bersahabat dengan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Kalau kita bersahabat di dalam dunia ini, bersahabat, anak-anak mungkin sesama teman untuk curhat ya. Nah, tapi seringkali teman kita, sahabat kita, seringkali ada yang mengkhianati, ada yang melupakan ya. Tetapi anak-anak, kalau kita bersahabat dengan Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ingat kita ya. Anak-anak mau bersahabat dengan Tuhan Yesus? Mau ya anak-anak ya, sahabat yang kekal. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu diriku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, mari anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memujikan, menyanyi di dalam dunia sambil pakai gerakan ya anak-anak ya. Kita sungguh-sungguh ya kalau memuji Tuhan. Mari kita di dalam dunia ada dua jalan, lebar yang sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, di
kita memilih jalan yang sempit ya, tidak boleh memilih jalan yang lebar. Anak-anak mau memilih jalan yang lebar. Menuju mana jalan yang lebar? Menuju neraka. Loh, kenapa tante kok menuju neraka? Loh iya anak-anak ya, kalau kita berbuat salah, dosa itu mudah ya, tapi kalau mau berbuat baik, benar itu sempit jalannya ya, tapi masuk ke dalam surga. Kalau jalannya lebar masuk mana anak-anak? Neraka. Sebab apa? Gampang kalau berbuat dosa, nakal, tidak taat pada orang tua. Bandel ya anak-anak. Nah, tidak dengar-dengaran akan firman. Wah, pasti itu kalau bandel makin hari makin tidak taat orang tua, nakal, tidak setia ya, melakukan firman tidak setia. Nah, itu mudah ya anak-anak ya. Nah, itu jalannya lebar. Akibatnya masuk mana? Neraka. Kita tidak mau ya, anak-anak semuanya kita mau masuk ke surga. Jalan sempit yang mana? Kita ke gereja ya, banyak halangan, tapi kita harus anak-anak? Harus kuat ya, taat, pergi ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Jam-jam ibadah sore ini waktunya main-main? Enggak main-main. Kita mengutamakan Tuhan ya, lebih dari segalanya. Itu jalan sempitnya anak-anak ya. Nah, tapi kita masuk surga. Nah, anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman ya. Mari kita menyanyi sekali lagi, dan anak-anak masih tetap berdiri. Kita nyanyi Ku Buka Hatiku ya. Anak-anak sungguh-sungguh ya mau mendengarkan firman. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menurutmu firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Nya Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari anak-anak tirukan tante berdoa. Sikap berdoa harus yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima pujian kami yang penuh kekurangan ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Urapi peralatan kami semua, supaya kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan
firman-Mu, dan kami masukkan di dalam hati kami dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kami mau membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa-kuasa setan, kuasa roh-roh nakal, roh main-main, roh tidak dengar-dengaran, Tuhan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kalian bawa Alkitab ya, punya buku ya, punya Alkitab ya di rumah, yang bisa membaca. Kalau yang nggak bisa lihat di slide ya, di TV ya. Nah, anak-anak, tante mau membacakan firman Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat 19 ya. Dengan berjudul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin ya, anak-anak. Anak-anak yang bisa menulis ya. Jangan bergurau, sungguh-sungguh ya anak-anak kalau mendengarkan firman. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21 ya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nah, ini bacaan Alkitab ya, tadi Lukas pasal berapa anak-anak? 16 ya, pasal 16.
ayat 19 sampai 30. Nah, anak-anak, tadi ceritanya apa? Kalian baca ya, menyimak ya. Kalian semua menyimak. Nah, tadi ada orang yang kaya. Wah, anak-anak, ada seorang yang kaya ya. Ia tinggal di rumahnya apa? Di rumahnya besar, anak-anak. Orang kaya itu rumahnya besar, bagus ya anak-anak. Makanannya enak-enak. Tadi dikatakan di Lukas tadi dikatakan, oh bajunya indah ya, berjubah ungu ya, pakainya indah-indah ya. Orang kaya ya anak-anak ya. Nah, kainnya bagus, halus ya. Setiap hari ya bersuka cita dan dalam kemewahannya ya anak-anak ya. Orang kaya itu ya. Tapi anak-anak, orang kaya itu tidak kaya di hadapan Tuhan, anak-anak ya. Orang kaya itu miskin di hadapan Tuhan. Nah, kenapa anak-anak? Nah, ini ya. Tadi kalian baca di situ, di depan rumahnya orang kaya tadi ada seorang pengemis bernama siapa? Lazarus ya. Nah, anak-anak, pengemis ini kasihan anak-anak ya, yang bernama Bapak Lazarus ini. Dia percaya kepada Tuhan ya anak-anak, bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Nah, Bapak Lazarus ini miskin, badannya kurus, tidak seperti orang kaya tadi. Waduh, orangnya badannya besar ya anak-anak ya, bajunya bagus, terus apa makanannya enak-enak ya. Kalau Lazarus ini duduk di depan rumahnya, tidak bisa makan apa-apa, badannya kurus. Dan Lazarus ini mau apa anak-anak? Mau minta sedekah ya, apabila ada makanan-makanan yang sisa dari rumahnya orang kaya tadi ya, dia mau minta makanan-makanan yang sisa, sebab Lazarus ini lapar ya anak-anak. Tolong tante slide-nya gambarnya. Nah itu anak-anak, kasihan ya, itu Bapak Lazarus ya, pengemis itu, kurus ya, banyak boroknya seluruh badan. Tahu anak-anak borok, luka-luka ya, luka ya di dalam tubuhnya, di dalam apa, di kakinya, di tangannya, seluruh badan itu boroknya banyak ya anak-anak. Nah, anak-anak, rumahnya orang kaya, dilihat di slide itu, bagus. Waduh, orang kayanya itu anak-anak, bajunya bagus, makan-makan, bersukaria dengan teman-temannya ya, yang sesama kaya-kaya itu. Mereka sombong ya. Kalau Bapak Lazarus minta makanan, sedekah, tidak diberi anak-anak. Nah, anak-anak, apa orang kaya itu anak-anak namanya? Kikir ya, pelit. Orang kaya itu pelit, kikir ya. Kalau memberi hanya kepada sesamanya aja, yang disukai dia beri ya anak-anak, teman atau ya sahabatnya yang kaya-kaya ya dikasih. Tapi sama orang miskin kayak tadi itu, kayak Bapak Lazarus tidak dikasih, malahan anjingnya itu anak-anak ya, orang kaya itu punya anjingnya, itu boroknya dilihati dijilati ya, dijilati, kasihan ya, dijilati sama anjing-anjing itu ya anak-anak. Nah, Bapak Lazarus ini kasihan anak-anak ya, sudah nggak dikasih makan, juga kadang dicaci maki ya, suruh pergi sana, diusir ya. Nah, anak-anak, orang kaya ini sangat apa? Sangat jahat ya, jahat itu namanya anak-anak. Tuhan tidak senang kayanya sendiri ya anak-anak ya. Nah, tidak saling membagi, tidak saling mengasihi, itu berarti anak-anak tidak mengasihi sesama ya, kikir, tidak mau menolong ya anak-anak ya. Nah, orang kaya tadi apa? Miskin di hadapan Tuhan ya. Apa artinya miskin di hadapan Tuhan? Yaitu anak-anak, hatinya nggak bisa memberi, tidak bisa memberi sedekah, tidak tidak saling menolong,
tidak mau mengasihi sesama itu ya. Nah, miskin hatinya ya. Dan lagi orang kaya itu tidak percaya ya sama Tuhan ya. Mengandalkan kekayaannya sendiri anak-anak. Nah, ini tidak berkenan kepada Tuhan ya. Nah, suatu saat Bapak Lazarus ini mati, meninggal ya anak-anaknya. Suatu saat ya, Bapak Lazarus ini meninggal. Nah, Bapak Lazarus ini meninggal apa? Diangkat oleh malaikat-malaikat Tuhan kemana? Ke surga, ke pangkuan Bapak Abraham. Nah, Bapak Lazarus ini mati ya anak-anak, sakit, mati. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Makanya ya anak-anak, Bapak Lazarus diangkat malaikat-malaikat dan ditaruh di pangkuan Bapak Abraham. Lazarus bahagia. Di mana anak-anak Bapak Lazarus bahagia? Di surga ya. Bapak Lazarus di surga bahagia. Di dunia sengsara ya, menderita. Tidak mau ada yang nengok ya, malah dicaci maki ya. Kasihan bajunya compang-camping ya anak-anak. Tapi kalau di surga, waduh, bajunya baju kemuliaannya. Nah, Bapak Lazarus senang sudah di surga. Nah, anak-anak, tiba saatnya orang kaya pun itu meninggal ya. Banyak orang yang mengantarkan ke kuburan ya, ke makam ya. Banyak anak-anak, teman-temannya yang kaya mengantarkan ke makam, tapi malaikat tidak ada di sana. Malaikat Tuhan tidak ada di sana ya anak-anak ya. Malaikat Tuhan tidak mengiringi, tidak mengantarkan. Lain dengan Bapak Lazarus tadi ya, begitu mati malaikat mengangkat dan menaruh di pangkuan Bapak Abraham. Kalau Bapak Lazarus Bapak orang kaya tadi mati anak-anak, tapi diiringi dengan orang-orang banyak yang mengiringi ya. Mungkin ke kuburan diantarkan orang banyak sekali, orang-orang kaya, tapi malaikat tidak hadir di sana anak-anak. Malaikat tidak mengantarkan ya. Nah, kemana kira-kira ya? Matinya kemana orang kaya ini anak-anak? Nah, ini orang kaya itu masuk dalam neraka. Nah, itulah anak-anak ya. Orang yang kaya tidak mau beribadah ya, mengandalkan kekayaannya, sombong, tidak mau berbagi kepada sesama, kikir ya anak-anak ya, pelit, kikir ya, kikir itu pelit ya anak-anak ya. Nah, tidak mau memberi. Nah, anak-anak dia hidupnya bersenang-senang di dunia, tapi akhirnya di mana matinya? Di neraka. Coba tante slide-nya. Nah, itu anak-anak orang kaya itu ya, masuk neraka. Itu ya, neraka itu tempatnya api ya, yang berkobar-kobar. Nah, itu ada Bapak Abraham dengan Lazarus ya, Bapak Lazarus di surga sana ya. Nah, senang Bapak Lazarus ini di surga. Terus apa katanya? Katanya orang kaya tadi, Bapak Abraham, berilah aku air setetes, di sini panas. Tolong, suruh Lazarus itu anak-anak mencelupkan tangannya, jari-jarinya ke air, tolong. Saya haus, Bapak Abraham, saya tolonglah. Terus katanya Bapak Abraham apa? Tidak bisa. Ada di sini ada jurang pemisah ya anak-anak ya. Ada pemisah, tidak bisa yang di atas mau ke bawah ya, yang di surga mau ke neraka ke surga, tidak bisa anak-anak ya. Ada jurang pemisah. Dan katanya Bapak Abraham kepada orang kaya, nah itulah dulu kamu di dunia bersenang-senang, kaya enak hidupmu di dunia, tidak ingat sama Tuhan, tidak mau memberi kepada sesama. Ya,
pelit, sombong. Nah, semuanya itu dibenci oleh Tuhan. Kesombongan, ya, itu dibenci sama Tuhan, orang yang sombong itu, ya, anak-anak. Nah, itu akibatnya sekarang kamu merasakan penderitaan. Di mana, anak-anak? Penderitaan di neraka. Nah, katanya Bapak Abraham, Lazarus yang dulu sengsara di dunia, tidak engkau beri makan minum, malah engkau ecek-ecek, sekarang hidupnya enak di surga. Nah, anak-anak, pelajaran sore hari ini, firman sore hari ini mengajarkan kita semua agar kita saling mengasihi, ya. Kalau ada yang membutuhkan, kalau kita punya apa di sekolahan, mungkin kalau anak-anak sekolah sekarang masih belum, ya. Kalau anak-anak ke sekolahan mungkin dibekali sama orang tua, ya, anak-anak. Kalau temannya ada yang tidak dan ada yang lapar mungkin, ya, lihat aja anak-anak makan, dikasih, ya. Tidak boleh pelit. Kalau tidak boleh pelit anak-anak, ya. Kalau punya tidak boleh pelit. Tuhan tidak senang sama orang yang kikir, orang yang pelit, ya. Nah, saat ini, sore ini kita belajar, ya. Kita mau melakukan firman Tuhan. Apa firman-Nya Tuhan? Kita saling mengasihi, ya. Harus mengasihi sesama, tidak boleh menyakiti, tidak boleh merugikan, ya, anak-anak, ya. Kita belajar meskipun masih kecil, ya, kita saling mengasihi. Nah, kita akhiri firman Tuhan, ya. Anak-anak mengerti semuanya, ya. Firman sore ini, pelajaran kita hari ini apa, anak-anak? Firmannya saling mengasihi. Nah, mari firman Tuhan sampai sekian, Tante akhiri. Mari kita bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan ajarilah kasih lemah lembut. Anak-anak sungguh-sungguh, ya, kalau menyanyi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus dan batasnya. Sekali lagi kita menyanyi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus dan batasnya. Mari anak-anak, kita berdoa, ya. Kita akhiri ibadah kita dengan kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya anak-anak, ya. Nah, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, tirukan Tante berdoa. Tuhan, terima kasih kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, jadikan kami anak yang manis, anak yang setia, taat, melakukan firman-Mu.
anak-anak yang saling mengasihi, tidak congkak, tidak sombong. Terima kasih Tuhan, beri kami Tuhan kesehatan, kepandaian di dalam sekolah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, guru-guru kami, berkati Tuhan, baik berkat jasmani, terutama rohani. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa buat Bapak Gembala, yaitu Bapak Wijaya Hendra. Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang dari surga. Juga pakai di dalam pembukaan rahasia firman-Mu sampai Tuhan Yesus datang. Karena kami senantiasa membutuhkan firman-Mu. Tuhan, tak lupa kami berdoa buat bangunan gereja di Simpang Borobudur 27 Malang. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya dapat berdoa kepadamu. Berkati Tuhan bangunan gereja di Simpang Borobudur. Tuhan saja yang menyelesaikan dengan sempurna. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala doa kami yang penuh kekurangan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak.